Makasih ya. Itu nama ada belakangnya, cuman aku nggak mau spill. Iya itu nama asli, itu nama aslinya Nick itu. Tapi ada nama belakang dan depannya, tapi nggak di spill. Simple aja. Sebenarnya kalau perpaduan nama Barat sama Jawa itu keren, kayak misalnya ya, Nick Carter, Noto Kusumo misalnya, gitu. Kenapa jadi bahas? Kenapa ngide-ngide begitu ya? Itu kayaknya keren ya guys ya. Gue langsung kayak kenapa jadi ngide ya? Nick Carter, Noto Negoro misalnya gitu. Saya banyak belajar tentang hidup karakter dari buku-buku pengembangan diri dari manusia. Tapi lo hebat juga ya. Why? Dan ternyata nama gue memang ke situ arahnya. Iya. Berarti lo kepikiran ya? Iya, kayaknya keren aja gitu. Saya banyak belajar. Iya, kalau buku itu sebenarnya lebih support bang. Lebih ke, kalau menurut gue ya, buku itu kayak ketika kita baca sekarang, itu belum tentu relate dengan kehidupan kita. Gitu. Ketika kita baca sekarang nih sebuah buku, itu belum tentu kita iakan kok gitu. Masih ada penyangkalan terkadang. Makanya gue bilang pelajaran yang bisa gue ambil jangan mikir. Ketika kita baca itu jangan mikir, pahami aja dulu gitu. Baca aja dulu, resapi aja dulu gitu kan. Kalau mikir pasti terjadi penyangkalan karena ini kan nggak relate sama hidup gue gitu. Ini kan nggak sama kayak hidup gue. Apa sih ini? Kok bahasanya terlalu sulit dicerna, bahasanya sulit untuk dipahami, kan kadang ada penyangkalan seperti itu kalau kita baca sebuah buku ya gitu. Lah nanti suatu saat ketika kita akan mengalami hal seperti itu dalam hidup kita, kita akan paham, oh ternyata buku itu maksudnya begini, oh buku itu seperti ini ya. Makanya gue bilang itu nggak cuma sebuah buku gitu. Ketika nasihat dari seorang pun juga relate-nya mungkin di kemudian hari, bukan saat ini gitu. Sebenarnya kitab itu ada di mana-mana kalau menurut gue. Kitab tuh nggak harus kita baca. Ini kita bisa ngebaca manusia, kita bisa ngebaca hewan, kita bisa ngebaca tumbuhan gitu. Bisa dari mana-mana. Sibuk amat host. Baca cerita fiksi ada yang bisa dipetik dalam kehidupan. Nah, fisik itu kan sebagian mengambil dari kehidupan sehari-hari gitu. Kayak Naruto misalnya, coba deh kalian lihat Naruto tuh kayak real gitu. Tapi kehidupan yang alam apa ya? Yang bukan kehidupan manusia biasa sebenarnya, yang udah berpikir jauh gitu kan. Sampai ngebahas masalah cakra. Lu lihat deh Naruto nih. Lu ada di situ ngebahas masalah cakra, kekuatan itu ada di mana, sumber energi itu ada di mana. Itu Naruto tuh membahas masalah itu, guys, gitu. Sebenarnya kalau kita memahami ya gitu. Ya, One Piece juga. Iya, itu hebat banget sih penulisnya. Ada unsur Indonesianya juga di dalam situ. Bener-bener kayak observasinya gila, tinggi banget, dalam. Iya. Ngebahas tentang tentang masakan aja dibahas sampai detail gitu loh. Makanya kok ada rendang, dibahas loh rendang gitu loh di One Piece, anjrit tuh bilang. Mungkin ketika kita baca Naruto saat itu ya, kita belum mengenal mungkin di antara kita tuh belum mengenal apa itu cakra, ya apa itu cakra, apa itu energi. Itu kan belum ngerti. Tapi ketika kita udah mulai mengenal itu kan, oh iya ternyata relate. Lah seperti itu loh contohnya. Kadang-kadang ketidakrelatean dalam kita membaca itu kadang-kadang kita tolak duluan. Apa sih nih gitu. Padahal suatu saat mungkin itu akan terjadi dalam hidup kita gitu. Makanya jangan pernah menepis apapun. Kosongkan diri kita, kosongkan gelas kita biar terisi gitu. Biar terisi setiap harinya terisi. Makanya kosongin aja terus gitu. Ya, dulu kita nganggap ini sebatas kartun gitu kan. Ya ternyata banyak ilmu. Iya, makanya aku aja nggak paham cakra. Makanya katanya tuh tontonan orang dewasa. Lah orang kemarin dia sering dibahas kok cakra. Kalau ada anak bocil tontonannya Naruto sama One Piece, menurut gue itu dia bukan bocil sih, dalamnya tua itu. Iya. Kalau dia paham ya. Ya makanya nih kemarin kan gue bilang, kenapa lu di umur 30 tahun yang suka banyak usia yang 50 tahun? Itu kan kemarin sempat gue bahas kan. Karena jiwanya itu terjebak di situ gitu loh. Karena kenapa? Kalau dia lari ke belakang, mungkin ketika dia di
seusia-usia 30-an itu tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan gitu loh. Makanya ketika usia 60 tuh kembali lagi ke usia 30 karena dia mendapatkan di usia saat itu jiwa yang terjebak dalam raga. Anjir ya. Kalau The Simpsons gimana tuh? Gue nontonnya cuma di TikTok sih kalau itu. Konspirasi. Kalau The Simpsons itu kayak mengajarkan seorang ayah yang benar-benar seorang ayah. Kalau menurut gue ya. Waalaikumsalam. Ini ngulik kartun banget nih. Gue banyak belajar dari The Simpsons juga itu. Jadi kayak ayah bagi di The Simpsons itu ayah idaman. Coba deh kalau kalian nggak percaya, kalian tonton. Jadi semua anaknya diiyain, dia sabar, terus dia nuntun gitu. Ya itu. Salam Ria. Sebenarnya banyak makanya kita bisa belajar dari mana aja sih, bukan hanya dari buku, bukan hanya dari apa ya. Dalam The Simpsons ya, itu ayah idaman. Gitu. Ya kalau bagi yang belum paham ya ini ngobrol apa sih kan gitu. Sama aja. Ya kayak gitu guys. Banyak sih, bukan hanya buku ya yang bisa kita pelajari ya. Dari kehidupan, nggak usah jauh-jauh, kehidupan sekitar kalian deh gitu. Bisa kalian pelajari gitu. Cuma 2 One Piece Avatar. Banyak sih, mungkin dari hewan yang kita pelihara, dari hewan yang mungkin ada di sekitar kita, tumbuhan gitu. Hachi yang paling sedih, iya bukan lagi Hachi. Iya, Ria sehat-sehat juga. Sehat selalu, amin. Semoga Ria sehat juga ya. Gak ada yang naik random, ada yang mau naik gak? Kita ngomong terus juga capek ya. Ngomong terus juga capek nih. Ini aku nonton Hachi. Tapi kalau yang terlalu berlarut kesedihannya gitu gue kurang suka ya, nggak tahu kenapa. Belum ada yang mau naik nih, mana bintang tamunya nggak tahu. Isi Mbak lah, Black Rose naik lah. Kalau yang terlalu sedih itu takutnya, bukan takut sih, jadi kayak nggak penting gitu kadang-kadang. Chibi Maruko-chan lu nonton nggak? Ya kalau buat hiburan sekedar ini tuh ya Shinchan aja sebenarnya gue nggak, kenapa orang lucu sama Shinchan. Kalau menurut gue Shinchan tuh nggak lucu menurut gue. Porno ya? Nggak, sedih sebenarnya Shinchan itu. Ini nggak bisa naik. Shinchan itu sebenarnya malah sedih guys gitu. Kalau menurut gue ya. Tapi kalian nonton nggak? Aku semuanya nonton. Apa yang kalian ngomong? Ada lagi tuh dulu Inuyasha ya kalau nggak salah ya. Inuyasha. Iya, gue nonton juga tuh Inuyasha. Kobo-chan ya. Lama-lama ngobrol tentang kartun ya guys ya. Jadi kemana-mana dari kartun loh. Ntar kita ngebully kartun, ntar kena peringatan lagi. Kayak membandingkan gitu kan, nggak boleh kan. Detektif Conan. Aku kalau nonton Conan, aku lebih suka komiknya loh ketimbang nonton. Nggak tahu kenapa ya. Kalau Conan ya. Soalnya kalau di komiknya tuh kayak gimana ya? Kayak kan pergerakannya nggak kayak Naruto, kayak One Piece. Itu memang harus visualnya harus dilihat. Tapi kalau Conan ini kan geraknya dikit-dikit banget di filmnya. Karena kan kasus ya. Menyelidiki. Jadi cuman dikit mendingan gue baca aja deh gitu sih. Kalau aku lebih seru baca Conan. Iya, berarti kamu suka sama Yeji juga ya. Tim baca ya berarti kita ya. Kalau Conan. Karena kalau dulu gue masih sewa loh guys. Lu ngerasain nggak? Mesti sewa gitu. Misalnya ke perpustakaan. Oh iya, kalau buku sewa. Tapi kalau untuk waktu itu VCD, DVD itu udah nggak nyewa. Tapi kalau untuk buku pasti banyak nyewanya dulu, apalagi kita masih kecil kan. Buku itu mahal guys dulu, mahal. Iya. Nggak terjangkau. Orang kaya ya. Nggak terjangkau dulu. Kalau semua buku dibeli nggak. Makanya orang dulu itu dia sekarang misal dia punya kantor di rumahnya kan dia banyak buku-buku. Makanya dia bangga karena di zaman dulu tuh buku tuh mahal gitu. Dan itu ori lagi. Sekarang kan banyak banget kan yang nggak ori gitu loh. Aku koleksi Dragon Ball. Dragon Ball juga aku nonton. Dragon Ball aku juga koleksi. Bukan aku komik. Mahatma Gandhi itu aku koleksi. Mahatma Gandhi terus
Socrates, Stokisme itu aku koleksi kalau itu. Tapi kalau yang komik-komik lain enggak deh. Aku cuma Dragon Ball aja. Gak tau, aku Conan. suka kehidupan yang maksudnya Bunda Maria gue punya. Aku suka Digimon sih dibanding Pokemon dulu. Cuma kenapa Digimon cepat habis, cepat tamat ya gitu. Karena kayak lebih konfliknya lebih gede aja sih kalau Digimon. Ya bener-bener dulu mahal Mang Buku terus menjaga banget biar nggak rusak. Iya. Jadi orang-orang tuh di kantornya tuh dipajang buku kayak pustaka. Itu mereka tuh bangga gitu loh. Mereka tuh seneng dari dulu koleksi. Karena mahal buku dulu. Waalaikumsalam kata hati. Waalaikumsalam. Mahabharata Kerasakti. Iya. Mi Hafiz. Ya Kerasakti itu kan legend juga loh. Jadi Indonesia dulu. Memburu apa namanya? Kerasakti itu. Kitab apa gitu. Gue lupa deh sebutannya. Kita dulu bahas komik kah. Iya. Sekarang mahal nih. Waalaikumsalam. Lupa. Iya sama. Iya. Kitab suci ya. Bahasanya kitab suci lah ya. Nggak ada yang mau naik kah? Ada yang mau naik gak guys? Kuku hitam mbok muhibatul lubabah. Apa sih? Bau terasi nyengat. Enjoy, kamu nenek-nenek ya? Aku nggak ngerti. Tapi orang suka ketukar antara Senggokong sama Sengoku. Aku enggak sih. Senggokong sama Son-Goku sebenarnya sama, Ji. Itu dari satu karakter yang sama. Senggokong sama Son Goku itu satu karakter yang sama sebenarnya. Salah bilik. Aku bisikin deh. Apa tuh? Enggak, makasih. Plot twistnya adalah ternyata Patkai aslinya cakep. Ternyata Patkai aslinya cakep. Ya Allah. Itu yang quotes yang sampai sekarang mungkin apa? Sampai sekarang masih ke bawah ya. Cinta deritanya tiada akhir ya, itu dari Patkai itu. Kalau cinta deritanya tiada akhir ya derita aja lu sendiri gitu, bukan gue. Ada kok spender di TikTok ini namanya Patkai. Iya. Sebenarnya cinta itu kan menyenangkan ya, bahagia. Kalau cinta bikin derita itu berarti bukan cinta itu loh. Karena cinta itu kan kekuatan ya sebenarnya. Ya kali cinta bikin derita ya. Deritanya tiada akhir lagi, aduh. Rokokku habis. Emang lu mau nih, gue ada 4 slop. Jadi nggak enak gue. Ada yang belum gue buka guys nih. Belum gue buka semua nih. Oh, banyak banget penyakit. Cuma Thank you ya. Gue cemilan aja deh kalau mau dikirimin. Rokok sebanyak itu enggak deh. Dikirimin guys. Cuma aku nggak mau rokok, aku cemilan aja. Lumayan nggak beli, mungkin buat 5 slot tuh mungkin buat 5 bulan ya. Kayak rumah punya suami. Gak berasa mau jualan gue. Jangan ngerokok. Kamu kan unahan anak bayi ya. UI. Tapi jujur ya, gue kadang-kadang mikir nih, gue misalnya kan hidup sendiri, bener-bener sendiri nih gitu di rumah sendiri. Kalau gue nggak ada rokok, gue gimana gitu, serius. Jadi kalau lagi sendiri gitu ya udah ngerokok aja gitu. Jadi kepo siapa orang baik. Eleh. Kasih tahu nggak ya? Ternyata orangnya cowok. Emangnya lu? Enggak ya? Gue nggak pernah dikirimin sama cowok ya. Bukan nggak bisa lepas sebenarnya. Kalau sendiri tuh bingung mau ngapain. Aku nggak ngopi guys, nggak. Aku nggak minum alkohol, nggak. Jadi ya udah ngerokok aja gitu.
Aku ngopi. Rumah Susu yang Wijayu ya kurang. enggak? Susu tiap hari. Kan ada kucingnya, ya kan nggak harus kumpul sama kucing terus. Bang cewek independen kenapa susah cari cowok yang cocok? Ya karena ngerasa dia mampu segalanya sendiri, udah kebutuhannya tuh udah tercukupi dari perhatiannya, dari materi, dari apa udah tercukupi, makanya nggak butuh orang lain gitu. Tapi itu sebenarnya belum siap sih. Ketika kita udah siap dengan orang lain, jiwa kita udah siap. Kita ngerasa udah siap, ya siap aja gitu. Gak ada kata-kata nggak siap gitu. Tapi nggak siap itu sendiri merupakan jadi satu kesadaran ya. Kesadaran bahwasanya kita memang belum siap gitu. Jadi nggak harus dipaksain untuk pura-pura siap, yang pada akhirnya nanti malah nyusahin semuanya, nyusahin orang lain, nyusahin diri kita sendiri. Terus kalau makan masak sendiri, ya aku masak sendiri. Contohnya nih, telur. Tapi lebih nyaman bang kalau sendiri. Kalau ngomongin masalah nyaman itu memang tergantung dari diri kita. Cuman apakah iya kita nyaman dengan kesendirian kita? Itu pertanyaannya. Jangan-jangan kita tuh hanya terpaksa dengan kesendirian gitu loh. Jangan-jangan kita bukan menikmati kesendirian atau nyaman dengan kesendirian. Jangan-jangan kita nggak ada pilihan lain, terpaksa ya udah bikin kita jalanin. Ya, tapi intinya itu. Apapun itu tetap harus kita nikmati gitu. Kita bikin bahagia aja gitu. Tetangga lu deket kan? Deket. Tapi ya pada sibuk Sendiri semua. bukan berarti menutup. Ya takutnya kalau nggak deket kan kalau terjadi sesuatu hal gitu kan. Kan ada loh yang artis mana ya, India atau mana tuh kemarin 6 bulan ya mayatnya nggak ketahuan. Lah, makanya kemarin kan gue bilang kan, ketika orang yang sendiri tuh yang ketika ngerasa sakit dia baru sedikit sadar. Gitu. Kan kemarin itu gue bilang, gue bahas. Ketika lagi sakit tuh dia lagi kerasa oh ya ternyata gue butuh temen ya gitu. Oh gue butuh ini ya gitu. Karena kerasanya pas lagi sakit, kalau pas lagi sehat-sehat sih ya udah bodo amat gitu, happy aja. Tapi kalau pas sakit gitu, waduh. Kan gue bilang 300 meter nih gue jalannya nih, kayak mau ke rumah sakit, udah jalan 300 meteran nih, balik lagi gue. Ya karena itu ternyata kita tuh butuh orang lain gitu, nggak bisa hidup sendiri sebenarnya gitu loh. Kenapa nggak nyari teman bang ya buat di rumah nemenin? Siapa? Adik-adikku udah punya rumah tangga sendiri, ponakanku juga masih pada kecil-kecil. Kalau ngegaji orang mending dia ngasih anak, pikirannya gitu. Ya iyalah, ngapain gue gaji orang? Gue aja di rumah sendiri aja bisa gue atasin, ngepel nyapu sendiri bisa. Ngapain? Kalau cuma sekedar temen ngapain dibayar gitu kan? Cari istri no. Belum siap. Raganya sendiri tapi nelpon kanan kiri gimana, sepi ya. Maaf ya, bisa ditanyakan ya siapa yang nelfon aku tuh. Aduh, mulai sombong. Nggak ada. Rajin. Lu nggak ada gitu loh. Pel nyapu. Tapi ada dokter yang pilih hidup di bawah jembatan, hartanya dibuat pesantren rumah lansia. Iya. Fred Mars. Gak ada yang telepon aku. Ya karena itu dia ngerasa udah nyaman dengan hidupnya dia, makanya tidak membutuhkan apapun itu tentang duniawi. Ada juga yang kayak gitu. Jangankan nggak usah jauh-jauh, tetangga depan rumah tuh, dia sampai umur 50 sekian belum punya istri guys. Thank you mas. Tapi dia bahagia. Makanya gue terinspirasi dari dia. Kadang-kadang dia aja bisa hidup, kenapa gue enggak gitu. Aku kerja makanya nggak di kamar terus, di ruang tamu. Ya intinya kalau kita sendiri tuh hal yang paling agak susah tuh sakit gitu. Ketika sakit kita lagi kerasa oh gitu. Makan. Tapi Kalau yang lagi ngechat kan banyak. nggak ada. Tanya siapa yang ngechat gue, nggak ada. DM. Nggak ada. DM gue dong. Bohong banget, nggak ada yang DM. Orang-orang lu nggak bales DM aja kadang dia ngelapor ke gua.
Nggak ada yang DM. Mas, saya mau cerita ke Mas Nick. Saya tuh cerita tadi ke Mas Herdi, cuma Mas Herdi balasnya lama. Saya cerita sama Mas Nick aja deh. Ya udah sama Mas Herdi aja. Terus kenapa sama saya? Nggak apa-apa, maaf ya Mas Nick. Mas Nick merasa jadi yang kedua ya? Nggak gitu, gue bilang. Kalau memang ceritanya untuk ke Mas Herdi ya cerita aja ke Mas Herdi gitu loh. Nggak, dianya nggak balas-balas, ya udah sama Mas Nick aja. Satu, kedua kemarin yang kasus itu juga ceritanya ke lu duluan ya kan. Padahal kenalan gue. Kenapa dia ceritanya sama lu? Something ya bang. Mau tanya siapa kan nggak Wijaya tanda sendiri. Nggak bisa ke Bang Her jadi ke Bang Nick ya, makanya aku jadi option gitu loh. Bang Nick Bang Herdi nggak siap, ya udah deh Bang Nick nggak apa-apa gitu kan kesannya. Nggak ada. Terus udah tahu itu tuh temenku ya. Jadi dia mengatasnamakan aku. Tapi kenapa dia ceritain ke Mas Herdi gitu loh? Kan bingung juga kan. Kasih sel. Nick jadi cadangan. Jadi ada cewek nih di bawah. Dia cerita ke Mas Herdi, ada cowok ngaku-ngaku sahabat aku gitu kan. Terus akhirnya pokoknya ada konflik lah gitu. Ceritanya ke Mas Herdi kan harusnya ke aku ya, kalau ngaku-ngakunya temanku gitu kan. Mas Herdi malah nelpon gue. Nick itu tuh telepon gue, ternyata dia ini nih katanya gitu kan. Dia ngaku-ngaku sahabat lu, bener nggak? Kenapa dia nelpon? Tapi ya udah gue nggak bahas ya kan. Kenapa dia ngabarin ke Mas Herdi kan sama gue. Baru setelah cerita ke Mas Herdi baru dia laporin ke gue. Agak aneh ya, agak cadangan gitu ya kesannya. Ada cowok bilang, kasih Shell. Makasih Arsel. It's me Arsela. Itu adik gue itu. Oh, bukan adik kandung ya? Semuanya adik. Enggak, gue nggak pernah ngomong adik gue. Mbakku itu. setebal apa iman cowok akhir zaman ini loh. Tanya nih, setebal apa iman cowok akhir zaman? Nggak semua loh gitu ya, maksudnya aku lebih suka yang belajar gitu loh. Jadi kalau ada orang nanya tentang sesuatu itu lebih ke belajar, aku suka respon. Jadi nanya adik ketemu gede. Semuanya dia aku adik. Kalian semua kan adikku udah ya gitu. Awas, adik-adik tapi ntar bikin dede. Tadi jawab apa sih, jadi lupa gue. Hati-hati adek ya, ntar dia bikin dede loh sama kalian. Adik banget. Kok jadi manggilnya Her sekarang guys Sel? Biasanya nggak pernah manggil Her ya. Baper-baper dibungkus belajar, itu paling bener tuh. Pura-pura belajar di room ini kan. Enggak. Tapi beda ya. Gue bisa ngerasain kok mana orang yang beneran mau belajar, mau apa itu beda gitu. Enggak. Karena gue tahu ada orang yang belum sampai fase itu gitu. Makanya ya udah ngobrol seadanya gitu. Iya. Aku bude. Iya, kamu budeku khusus kamu. Tapi kalau Kak Dian jadi host berasa ngobrol sama bapak sendiri. Kan gue bilang, kan gue banyak ngobrol, gue bercanda. Ya gue nggak bisa jadi kayak dia gitu loh. Biar beda. Mana yang mau caper ya? Enggak ya. Jadi ketahuan kok gitu. Mungkin ada beberapa teman di sini. Kenapa manggil Bang Her? Iya, makanya aneh sekali ya Arsel nih. Biasanya manggil Dian kok angel banget. Jadi ada beberapa orang yang mungkin gini ya. Kamu puasa deh gitu. Ada memang yang gue bilang gitu. Sudah harus mulai puasa deh gitu. Itu ada. Tapi nggak semuanya gue bilang lu harus puasa gitu, enggak. Karena gue lihat orangnya gitu. Bahkan ketika orang nanya tentang sesuatu ya, misalnya kayak meditasi, bang meditasi, itu pun nggak gue paksain. Kalau lu mau ngelakuin ya lakuin, kalau enggak ya enggak gitu. Biasanya udah ngelakuin nanti pasti bilang progresnya, bang kok gue begini ya, kok gue begini, itu ada gitu. Berarti dia udah ngelakuin dan dia menemukan sesuatu yang harus ditanyakan kan gitu. Makasih De Arsel, makasih ya Torun. Soalnya kalau dia nanggungin orang itu kayak bapak. Iya bapak. Gue kalau jalan sama dia juga kayak bapak dan anak kok. Ya tapi bagi orang-orang kenapa ini mudahan bapaknya kan gitu ya.
Mudahan nggak. Lama-lama lu kayak gua ya, yang jadi sedikit-sedikit sok pede, Iya. agak geli sendiri sama diri sendiri gitu kan. harus gue imbangin, kalau enggak ini menjadi-jadi ya guys ya gitu. Kadang gue juga gitu, gimana ya dibilang NPD atau enggak. Tapi kalau misalnya gue kadang-kadang ngerasa ganteng atau ngerasa keren gitu kan, gue akhirnya ngebully diri sendiri lagi gitu loh. Kayak gimana ya, gue keren nih gini kan, keren kan gue. Nggak ada yang bilang keren ya, gue bilang gitu kan, nggak ada yang bilang keren ya, ya deh nggak jadi. Gue suka kayak gitu. Tadinya puji gitu kan. Lu baca Emang nggak kelihatan Bang Her tappingnya sih lah itu pengakuan nih. Emang nggak kelihatan Bang Her umurnya segitu. Ya karena kan dia ini nggak ketemu real. Kalau ketemu real kelihatan kok. Bulu keteknya aja udah ubanan kok. Tahu aja lu. Hari ini memang keren kok, warna hijau tua terlihat indah. Wajarlah bangga jadi sendiri. Makasih loh Dede Arsela. Jadi Pada panggil dasarnya Dede. orang ada terkondisi NPD kok, kita aja nggak nyadar. Ya. Wajarlah bangga pada diri sendiri. Itu namanya masih manusia. Ya. NPD itu jatuhnya merugikan orang lain ya, yang lebih ke situ ya gitu. Iya. Dia membanggakan diri sendiri untuk menjatuhkan orang lain, lebih ke situ. Lebih ke situ. Tapi enggak, itu yang namanya narsis saja gitu, bukan NPD gitu. Harus sama di juga kan, sama nggak ada beda. Ya mungkin real itu gue mungkin Makasih. di antara kita tuh pernah punya pengalaman ya, kenal di TikTok terus ketemu di real gitu. Bagi gue itu perbedaannya nggak begitu jauh, apalagi untuk cowok gitu. Gue ketemu teman cowok tuh perbedaannya nggak jauh, tapi ada beberapa memang kalau cewek memang kok beda banget ya, itu ada. Tapi ya udah, kalau untuk temenan, kalau untuk apa kan ya udah sekedarnya ya udah gitu, maksudnya ya udah karena memang niatnya kan temenan kan gitu, bukan gimana. Tapi kalau lu sendiri gimana nih? Coba lu pengalaman lu deh selama lu main aplikasi ini terus ketemu di real. Kamu siapa? Lu kenalan di TikTok terus ketemu di real, untuk perbedaannya tuh gimana gitu loh? Ya gue sih nggak ngenilai gimana ya. Gue kalau ilfil tuh ya tadi yang kemarin yang gue bilang. Bukan, perbedaannya tuh jauh apa enggak gitu loh? Yang gue temuin sekarang sih enggak sih. Cuma putihnya doang. Putih sama aslinya nggak terlalu putih banget. Tapi pas di live dia putih gitu. Kalau itu jelas. Kadang gue kadang-kadang kita lihat diri kita aja kan kaget kan begitu. Enggak. Diri ini gue terus enggak. Itu bisa dibuktiin. Ada Mitch, ada siapa yang udah ketemu gue real, itu bisa dibuktiin. Ya gue tahu gitu loh. Gue tahu. Cuman memang kadang-kadang kan ini belum masuk TikTok nih. Tapi ketika udah masuk TikTok gitu. Kok jadi mulus ya gitu. Ya enggak. Iya. Iya kan, kalau dari itu tetap iya. Minimal tuh itu gitu. NPD itu kasihan capek ketemu sama orang-orang NPD, energi terkuras. Iya. Nick mulus. Ya. Bisa ditanyain sama orang-orang yang Iya. Karena gue dulu kenal sama Nick itu ya begini nih, cuman kurus. Dan kurusnya bagi gue tuh kurus untuk seorang cowok tuh benar-benar kurus gitu loh. Iya. Udah kurus, sepatunya gede, pakai yang boots kayak Doc Mart gitu, terus macam-macam kayak gitulah, jaket, kan ala jeans, anak rock and roll iya, ceritanya. Rock nggak jelas gitu loh, rock yang jalannya gini-gini, kurus. Terus rambutnya gondrong gitu kan. Tapi ada sih foto zaman itu, tapi gue lupa. Gondrong ya. Gue nyarinya, tapi gue nggak pernah upload di sosmed sih. Kayaknya di mana, di flash disk mungkin ya. Tapi tuh kayaknya jauh banget gue menggapainya, mungkin di koper-koper atau barang-barang lama gitu. Boleh misalnya Mbak Nani. Kalau gue lagi semangat ya, ntar gue cari ya flash disknya ya. Sebagai filter kalau kelihatan perfect. Jadi kalau gue ketemu Nick sekarang tuh gue tahu perbedaannya gitu loh. Nick dulu sama Nick sekarang gue tahu gitu. Tapi kalau gue mungkin gak banyak perubahannya nih kayak. Iya, mungkin agak gede juga sih lu. Lu dulu kan tirus juga, lebih tirus lagi dari ini. Iya, kalau tirus ya.
Terus sama Karena- mungkin tete lu mungkin belum terlalu segede kayak sekarang gitu. Dulu ada tete sih, cuman nggak nonjol gitu loh, kayak berisi dikit doang gitu. Sebenarnya anak pang gitu ya. semakin Iya. gue nge-gym, semakin gue olahraga, itu memang tirus muka gue. Jadi kayak tulangnya tuh kayak kelihatan. Iya, lu dulu tuh kayak ini Iya. banget gitu. Sekarang pun sebenarnya sama, makanya gue imbangin pakai telur, pakai susu karena itu. Gue tahu badan gue gede tapi muka gue tirus kayak Adirai gitu loh. Itu makanya kok nggak bagus banget ya dilihat ya gitu. Kalau di rumah dia suka celana pendekan gitu loh guys. Celana pendek. Terus dia pas sebat kali isep, orang yang ngirim terbayang di otak. Nggak makan nasi Bang Her. Makan. Aku makan, tapi ada masa memang aku tuh kayak nggak doyan nasi, Ci. Jadi kayak seminggu itu nggak doyan gitu. Pengennya lauknya aja gitu. Sampai sekarang sih kayak gitu. Makanya telur gitu. Tergantung mood ya. Makanya aku untuk mencapai berat badan tertentu tuh kayak butuh perjuangan banget gitu loh. Nge-push secara fisik dalam artian olahraga iya. Tapi yang paling penting tuh sebenarnya ngejaga pola makan gitu. Pola makanku bener-bener Iya. nggak bisa diprediksi. Sekarang bisa makan banyak, besok belum tentu gitu. Jadi kayak mut-mutan kalau makan itu. Makanya berat banget untuk nyampe 100 kilo tuh. Badan ngembang pas stop nge-gym, kenapa ya? Karena kebanyakan lemak. Lemaknya, kalorinya itu langsung tidak terbakar kan. Dengan kalori dan lemak tidak terbakar itu ya udah jadi numpuk. Gitu. Bosan aku ngemil, rokoknya nggak ada. Mau dibeli takut sinyalnya ini lagi. Kayak kemarin itu loh, sinyalnya Jangan- ketuker. Jangan terpengaruh sama Nick ya, gitu. Jangan terpengaruh. Terpengaruh kenapa? Nah, tiba-tiba ada yang kirimin gue rokok dong. Oh enggak lah. Waalaikumsalam, gue makasih ya. Malah Rokok kalau nggak beli gym sendiri. badan nggak ngembang kalau saya. Itu berarti ini bang, tipikal badan manusia itu ada tiga tipe. Jadi bisa dilihat dari bahu nih. Bahu lebar, apa? bahu lebar, atau bahu yang agak sedikit kerucut gini, itu beda. Jadi kalau bahu dasarnya udah lebar, udah apa ya? Ini loh tulang ini loh, ini bisa ketahuan dari sini. Itu kalau dia nggak nge-gym malah nyusut, iya, gitu, kurus gitu, karena ototnya kempes gitu. Karena apa? Karena tidak diimbangin sama makan. Sebenarnya kalau nggak nge-gym, tapi kalau makannya banyak, itu tetap aja ya gitu. Meskipun nggak nge-gym, mungkin ototnya nyusut, tapi berat badannya akan tetap atau bahkan mungkin nambah gitu. Harus kayak mah. Bulking ya, bulking. Kode guys ini. Kalau bulking itu lebih banyak ke protein ya temen-temen ya. Jadi ya apalagi cutting gitu. Jadi antara porsi lemak, karbohidrat, dan protein harus benar-benar dihitung gitu. Jangan cuma nanti gede-gede jatuhnya gede gemoy, jatuhnya gede lemak gitu. Salam. Kenapa orang makannya banyak, kebanyakan kurus bang? Itu metabolis tubuhnya mungkin kurang bagus atau cacingan. Diperiksain aja ya gitu. Kalau udah makan banyak kok nggak nambah-nambah ya gitu. Tapi beda lagi kalau untuk gedein badan. Gedein badan itu salah satu cara, dan mungkin menurut gue satu-satunya cara itu adalah pecah otot. Pecah otot itu dengan olahraga angkat beban. Gitu. Kalau kalian ngerasa kurus, ya udah pecah otot aja gitu. Dengan pecah otot itu nanti ngembang kok gitu. Asal diimbangin dengan asupan gizi yang sesuai ya gitu. Gue dulu kan kurus ya. Ini sharing aja ya. Gimana supaya gue gemuk tuh dulu ya. Gue tuh makan sebanyak-banyaknya sebelum tidur ya kan. Terus habis itu gue minum susu. Waktu itu susu Denkau gitu. Terus baru gue 45 menit kemudian baru gue tidur. Jadi gitu terus. Padahal makannya tuh udah enak loh. Kayak udah kayak gitu. Tapi gue paksain biar lambung gue, mindset gue di saat itu biar lambung gue tuh agak ngembang lagi gitu loh. Yang biasanya makannya cuman ya lah makan gue berapa ya? Kayak 6 suap gitu. Makanya gue kurus gitu loh. Jadi kayak 15 suap gue nambah-nambah. Tapi sebenarnya udah nggak ada nafsu tuh.
udah nggak pengen nelen makanan, tapi kayak makan sepiring aja tuh bisa sejam karena kayak gue kayak capek ngunyahnya gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita rajin olahraga nih guys ya, itu membantu untuk nafsu makan. Itu. Jadi ketika olahraga kita semakin keras, semakin berat, itu nafsu makan kita akan semakin besar. Karena energi yang kita keluarkan juga besar. Makanya asupannya besar. Salah satu trik yang nggak doyan makan ya harus olahraga. Gitu. Cuma gendutnya kan nggak sehat tuh gue. Tapi gendutnya bergelambir, basah gitu kan. Jangan dikit-dikit obat ya, jangan dikit-dikit obat penambah nafsu makan, jangan dikit-dikit pengurus pelangsing badan, apalagi operasi. Gue nggak bener-bener nggak saranin gitu. Itu kan nggak jangka panjang juga kan? Iya nggak jangka panjang gitu. Malah kena ginjal katanya ya. Iya jelas lah. Oh, segala sesuatu bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita dalam jangka panjang dan itu kita tidak keluarkan, itu ya efeknya banyak sebenarnya. Kita keluarkan tuh disupport dengan air putih yang banyak sebenarnya, karena itu nanti keluarnya dari keringat, dari pipis kita gitu, dari lubang-lubang itulah itu yang membuang kotoran-kotoran itu sebenarnya, racun-racun itu gitu. Buah aja, buah di Indonesia itu sebenarnya nggak buah bagus guys. Banyak yang sebenarnya nggak bagus secara gizi ya, udah nggak bagus gitu. Gue ngobrol sama teman-teman gym gue, sama teman-teman yang ahli gizi ya, sebenarnya buah di Indonesia itu udah nggak bagus, banyak nggak bagusnya. Makanya gue lebih seneng beli ke petani langsung, yang tetangga gue yang alami ya, maksudnya yang alami itu kayak ya udah lo tumbuh sendiri, kayak lo berbuah sendiri, nggak gue urusin gitu, nggak gue kasih apa-apa gitu. Meskipun buahnya kecil-kecil apa itu ya, itu justru yang menurut gue ya udah nggak apa-apa, yang penting nggak banyak bahan kimia gitu kan. Organik ya sekarang tuh kayak dipaksa ya, disuntik untuk berwarna untuk bagus, untuk rasanya jadi lebih manis gitu. Terus bentuknya bagus, lebih besar gitu kan. Salah satu ciri buah yang bener-bener itu kebanyakan bahan organik adalah yang manis banget. Gue nggak suka pisang. Lagi kalau buah yang manis banget. Gue suka ada asam-asamnya dikit. Iya. Contoh pisang ya, pisang yang terlalu manis banget itu berarti udah itu banyak organiknya sebenarnya. Warnanya juga terlalu bagus gitu. Kayak pisang-pisang di Indomaret ya. Iya. Bang Her makan durian nggak suka dia kan, udah dibahas. Nggak suka durian lagi. Yang suka semuanya tuh aku. Yang paling bagus puasa, mengelola emosi, kurus itu bonus. Iya. Makanya kalau kita nggak kuat puasa ya, minimal sebulan sekali kita puasa gitu. Gue jujur puasa weton gue. Kalau gue yang ngejalanin itu. Tapi nggak bisa ya semuanya ikut ya. Karena 3 hari itu. Lu disakiti lu nggak jelas ya. Lu kalau disakiti lu kurus nggak? Kalau gue disakiti malah gemuk. Karena terpacu ya, maksudnya terpacu tuh pelampiasannya ke situ. Pelampiasannya tuh kayak ya olahraga, kayak kayak olahraga, kayak apa gitu loh. Gemuk kalau stres makan. Kasih Nabil. Gue lebih ke olahraga. Jujur kalau gue lagi misalnya lagi banyak pikiran gitu, gue naik gunung lah, olahraga lah gitu. Sejauh-jauhnya gue jalan, sejauh-jauhnya gue lari, sejauh-jauhnya gitu. Bahkan gue pernah ya guys ya, nggak sadar dari jam 5:30 pagi sampai rumah 10:30. Itu badan gue udah bukan hitam lagi, udah ungu. Saking halo gak sih ya, saking apa ya, nggak inget waktu, nggak inget capek gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu. Tiba-tiba 10:30 gue lihat dia, 10:30 gue baru balik, gue naik ojek saking jauhnya. Lari dari pemasangan nggak dong. Waalaikumsalam Bang Nabil. Ya saya juga Bang Latif. Saking gak inget waktu, iya. Tahu nggak? Saking jauhnya aku balik. Aku ngerasa udah terlalu jauh nih. Aku kalau jalan lagi atau lari lagi udah nggak kuat. Aku naik ojek.
naik ojek gue dan ya gitulah. Tapi itu kadang-kadang pelarian. Jadi gini, manusia itu kadang-kadang kan punya kekuatan yang tersimpan ya guys ya. Kekuatan yang tersimpan tuh dalam artian keluar dalam artian dia bisa keluar kalau dalam keadaan terdesak. Contohnya nih ya. Kalau kita takut gitu kan, tiba-tiba kita jalan nih malam-malam, terus tiba-tiba lihat kuburan dan itu kita proses sendiri, itu dengan berbagai kekuatan kita bisa lari kan. Padahal tadinya kita nggak bisa lari kencang, tapi karena takut kita lari kencang. Begitu juga emosi, kemarahan itu ketika kita dalam hidup ini biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi ketika marah kita tuh kuat melakukan sesuatu, kayak ngangkutin barang, kayak mindahin barang gitu kan. Gue marah minggat nih lah, itu semua diangkatin nih guys. Barang-barangnya diangkatin kuat gitu. Tapi kalau suruh ngulangin lagi, kemarin kamu kok kuat ngangkat itu, sekarang coba ulangin lagi, belum tentu itu. Karena kadang-kadang kekuatan terpendam itu yang kalau keluar itu ya lebih besar sebenarnya. Itu saya bang kalau lewat kuburan takut iya. Dikejar anjing juga. Lah iya. Jadi yang tadinya nggak lari jadi lari gitu kan. Semakin lagi puasa, ya puasa Senin Kamis ya, semangat ya puasanya. The power of panic. Iya. Jadi kemarahan, ketakutan itu bisa menjadi kekuatan sebenarnya. Bukan menjadi kekuatan, kita akan mengeluarkan kekuatan sesungguhnya gitu. Dulu pernah kan gue dikejar-kejar waktu tawuran. Gue dulu tawuran kan guys. Lah saking takutnya karena mereka banyak banget dan pakai senjata tajam semua. Gue tuh tiba-tiba bisa loncat yang mungkin tingginya kalau gue normal itu nggak akan mungkin tercapai. Mungkin sekitar 3 meter, 3-4 meteran gitu. Gue bisa loncat yang pada akhirnya gue masuk ke rumah orang. Di situ gue bersembunyi. Dan dalam hati gue waktu itu ngomong apa nih? Ya Allah, kalau ini aku selamat, aku mau sholat 5 waktu. Pokoknya nggak bolong-bolong, nggak apa. Pokoknya ketika ini gue selamat nih, kan gue ngumpet ya, tiarap di pot-pot gitu, tanaman yang punya rumah. Gue tuh nazar guys. Ini kalau aku selamat, aku mau sholat 5 waktu, nggak bolong-bolong. Waktu itu gue nazar, gue sempet karena ya takut itu tadi. Bayangin aja, 4 meter tuh bisa gue lompatin. Pada normalnya, gue tuh saking nggak bisa keluarnya, gue ketok-ketok yang punya rumah. Bu, minta tolong. Tadi saya dikejar-kejar gini-gini, minta tolong suruh bukain gerbang gitu. Karena untuk ngulangin lagi nggak mungkin gitu loh. Ya karena gue kadang-kadang bingung kok gue tadi bisa lompat ya gitu. Ya karena ketakutan gitu. Waalaikumsalam. Dan pada akhirnya nazar itu ya mau nggak mau harus gue lakuin gitu. karena sebuah nazar. Karena sholat karena hanya takut ya guys ya. Jadi kesini gue sadar sih ternyata nggak bener juga nih gue gitu. Itu tuh udah zaman dulu kan, zaman sekolah udah, mungkin. Zaman sekolah kelas 2 SMA. Itu zaman gue kelas 2 SMA. Dulu tawurannya tuh nggak tawuran tangan kosong nih, celurit gitu ya. Tawurannya bener-bener pakai pedang, serius yang kayak gitu-gitu, sumpah demi Allah nggak bohong gua. Jadi takut lo pasti ya. Iya, mungkin berangkat dengan keberanian ya, tapi begitu lihat musuhnya lebih banyak dan senjatanya macam-macam, kita kan jadi takut. Tahun berapa? Sekitar tahun 2002. Gue aja yang gue cerita kemarin itu juga lihat senjata aja gue langsung gimana, nggak bisa gerak gue. Iya makanya lo. Nazar doang. Ya awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Karena waktu itu aku masih bolong-bolong nggak gitu. Masih bolong-bolong. Terus kalau sholat subuh itu juga sulit. Gitu harus disiram dulu gitu kan. Baru sholat gitu. Iya kalau nazar kita kan udah bahas ya kemarin pas ada ibu-ibu itu. Iya. Iya. Memang kadang-kadang kita harus dipacu dengan sesuatu. Makanya gue bilang kesadaran itu kadang-kadang datang dari penderitaan. Yaitu salah satunya. Gue bisa ngomong begitu karena gue mengalami gitu. Itu kan datang dari penderitaan ya, gitu. Penderitaan yang gue hampir mati gitu. jadi sadar gitu loh. Jadi kayak yaudah deh gue sholat aja. Berawal dari situ kan, gitu kesadaran itu. Tapi pada akhirnya kan ketika kita udah bisa kesadaran itu tumbuh, kesadaran itu menjadi lebih besar. Jadi kan ternyata nggak begitu juga ya gitu.
Jadi ya mungkin ya berproses gitu. Sekarang sadar kalau sholat nggak tenang aja kita udah mikir untuk sekarang kenapa gue nggak tenang ya, ada apa yang terjadi kan, kadang-kadang gitu kita introspeksinya gitu. Iya. Jadi kalau sesuai kemampuan dan buat diri sendiri ya terjangkau ya nggak apa-apa gitu. Kadang kan orang nazarnya kadang-kadang ya kayak kemarin nggak lazim ya. Nanti kalau gue meninggal, lu nikahin istri gue aja gitu kan. Gue nazar nih gitu. Kan kayak iya kalau teman kita suka ya kan. Berarti aku harus lanjutkan nazarku untuk ziarah ke buyut tiap hari. Yang nggak harus tiap hari. Nggak harus. Jadi gini loh, nazar itu kan sebenarnya kan makanya realistis ya. Ya sebenarnya itu kan kalau sholat itu kan sebenarnya kewajiban ya sebagai seorang muslim, itu kan wajib gitu kan. Dan makanya aku nazarnya ke arah situ karena waktu itu aku merasa aku memang kurang di situ gitu. Makanya aku nggak aneh-aneh nazarnya. Itu mungkin saat itu juga berat guys gitu untuk melakukan nazar itu ketika selamat dari ancaman kematian itu jadi kayak gue nazar tapi yang sekiranya ya itu suatu kewajiban gue gitu, kayak habis ini aku mau sholat 5 waktu gitu ya spontan. Iya, gimana nggak spontan ya, bayangin ya, sumpah ya gue dikejar mungkin ratusan orang dan kita tuh cuman ada mungkin sekitar 30-40 orang yang ngejar kita tuh ratusan, mungkin 200-300 udah nggak ngerti lagi aku gitu. Dengan bisa lompat ke situ aja udah suatu keajaiban. Makanya kalau bukan Tuhan siapa lagi itu waktu itu yang bantu gue gitu kan. Makanya ketika gue tiarap tanaman itu kan tuh rumah tuh banyak tanamannya gitu kan, pot-pot banyak gitu, gue tiarap di situ bener-bener tiarap tidur mungkin 5 jam ada gue di situ gitu. Untungnya tuan rumah tuh nggak neriakin gue maling ya guys ya. Kalau dia keluar rumah tiba-tiba ada orang tiarap di depan rumahnya dia kan spontan dia bilang maling kan repot juga ya. Nazar itu hukumnya wajib. Makanya sesuai kemampuan. Soal kalau nggak kita iniin pun juga ya kita juga ya nggak tahu ya dosa atau gimana. Tapi kalau menurut gue dosa sih. Gak, jadi gini. Ketika kita udah bersumpah, itu kan bagian dari nazar sebenarnya. Buktinya banyak yang melanggar sumpah. Gitu. Bukan untuk ditiru ya, gitu. Tapi Tuhan itu sebenarnya Maha Pemaaf. Kita melakukan nazar itu dalam keadaan sadar atau enggak, itu. Makanya jangan sepertinya kalau orang talak. Makanya dalam beberapa dalam beberapa imam itu berpendapat bahwasanya kalau itu nggak sah tuh, emosi marah itu nggak sah. Tapi ada juga yang bilang mau bercanda, mau sadar, mau nggak itu tetap sah, ada. Iya kan? Itu loh. Makanya Tuhan itu Maha Pemaaf kok. Nggak usah terlalu dipikirin ya guys ya. Aku harus begini tuh, tiba-tiba habis turun dari sini kalian mikir gue harus setiap hari ke makam buyut gue lagi ya, posisi di Malaysia, makam buyutnya di Medan misalnya. Iya mau tiap hari itu kan. Nggak seperti itu juga. Kita harus menyadari Tuhan itu Maha Pemaaf. Makanya ketika istighfar, jangan cuman kesalahan kita, dosa kita yang kita ingat. Kita juga harus ingat Tuhan itu Maha Pemaaf, luas. Maafnya tuh sangat-sangat luas gitu loh. Seneng istighfar astagfirullahaladzim tuh seneng rasa kita tuh udah dimaafkan, tapi ya jangan diulangin gitu loh. Kalau diulangin lagi kan berarti itu bukan maaf gitu kan. Ya kira-kira seperti itu ya. Sekian khutbah saya hari ini. Tapi ada bang nazar yang bikin orang happy. Contohnya nazar seperti mati lampu ya. Oh itu nazar. Itu siapa namanya nih? Rama. Bukan yang Nasar. Seperti mati. Oh nazar ya. Iya benar. Nasar. Tergantung nazarnya Bang dulu. Iya, itu memang kayak perdebatan ya. Dia ngakak dong. Lah berarti itu candaannya dia ya. Gue nggak ngakak kan. Karena menurut gue garing, mohon maaf. Kita tuh jangan merasa Tuhan itu menakutkan ya gitu. Kita tuh kadang-kadang merasa Tuhan itu menakutkan ya. Sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit nanti dukung begini loh. Kita juga lihat sisinya Maha Pemaaf.
terus maha penyayang, maha pengasih gitu. Jadi jangan ditakut-takutin guys, gitu. Jangan ditakut-takutin bahwasanya beragama itu harus beribet, harus ketakutan, harus mikir ini itu. Tuh malah orang nggak jadi beribadah gitu loh, nggak jadi deket ke Tuhannya. Kita nggak jadi bisa ngelihat sisi Tuhan tuh yang maha pengasih lagi maha penyayang gitu kan, maha pemaaf gitu. Jadi kayak orang tuh kayak ketakutan gitu loh. Gue sedikit-sedikit diancam, sedikit-sedikit dibilangin gini, sedikit-sedikit dibilangin gini. Gimana mau dekat kalau orang udah takut kan gitu. Kalau kamu takut sama seseorang emang bisa deket kan, nggak akan mungkin bisa, karena ada pembatas untuk itu gitu loh. Iya, tapi jangan mengenteng-enteng iya. Tapi jangan juga terlalu ditakut-takutin, selalu ditakut-takutin. Bahwasanya kita yang nggak usah ngomongin dosa, kita keliru aja kadang-kadang diri kita juga merasa bersalah kok gitu. Sinyal bagus gak sih? Bagus. Ketika kita melakukan kesalahan aja, ketika kita sadar tuh juga, kok begini ya gue ya gitu. Lo nggak usah dibawa, ntar pasti rungkat kalau lo bawa. Enggak dong, ini sekarang udah pakai data. Ini itu udah mau rungkat, ngapain lo beli rokok ntar aja ya. Tuh kan dia nyuruh-nyuruh itu kayak gimana gitu, bodo amat. Jadi melakukan ibadah itu karena takut dosa, bukan hadirat. Betul. Jadi ketika kita melakukan ritual itu cuman mikirnya surga neraka, salah benar. Kan jatuhnya seperti itu. Kita melakukan sesuatu tuh karena hal-hal seperti itu kan nggak adil ya guys ya. Maksudnya Tuhan tuh udah ngasih banyak ke kita gitu loh. Gitu. Nafas dikasih gratis, rezeki dibuat mudah, apapun dibuat mudah, tapi kita tuh syukurnya itu syukur takut gitu loh. Syukurnya tuh berbuat semuanya tuh kayak ketakutan gitu loh. Berdasarkan ketakutan, bukan berdasarkan maha pengasih, maha penyayang itu tadi itu. Gue musuhnya dari gue aja nih. Gunakan ancam. Ntar dulu ya temen-temen ya. Nggak putus kan ya? Ya putus, udah gue yang putus. Ikut Bang Nik yuk. Di warungnya jalan kaki kok, jadi nggak harus. Ngapain Pak? Temen-temen itu juga malah lepas lagi. Sampurnamil dong Mas. Bayar kiri sebentar. Enggak. Bentar ya teman-teman ya. Asik rokoknya ganti nggak Surya lagi? Iya dong. Bener ya. Udah beberapa minggu ini ya Bang ya. Emang warung Madura tutupnya apa kiamat doang ya? Udah. Lagi suka rokok apa Bang? Sebenarnya gue pemakan segalanya ya. Apa aja asalnya nggak bikin bengkak, nggak bikin sariawan itu bisa masuk sih. Nyari apa? Udah tahu nyari ikan masih lu tanya. Emang iya ada ikan. Ini kotor. Ya iyalah, ada nih. Kadang-kadang emang nggak jelas. Hah? Oh. KR sehari bisa berapa rokok? Ada 2 bungkus nggak? Nggak. Dimaklumin dong. Gue kan nggak pernah hidup di kampung-kampung. Ngerti gue. Alah. Masa udah jelas. Di tempat Jelas nyari ikan, ditanya nyari apa gitu. Lihat orang mancing ditanya lagi apa gitu. Itu got loh. Lo emang iya. Udah gue lagi sini aja deh. Gak usah, lo ini aja masuk, berisik tau. Musiknya gimana guys?
Dan kalau mau rental mobil, gue juga menyediakan rentalan untuk mobil gue. Jangan percaya itu punya tetangganya. tapi semua orang di Jakarta itu berpikirnya kayak gitu sekarang. Jadi kalau punya mobil dikit, sekarang tuh disewain, ya selalu tahu. Loh, jangan kan di situ juga nih. Oh ya. Iya, punya gue aja kadang-kadang gitu kok. Makanya gue kan kadang-kadang buka kayak orang yang mau berwisata ke Kabupaten Semarang misalnya, itu kadang-kadang minta gue gitu, minta gue buat yang nemenin gitu, buat itu gitu. Karena ya sama. Karena hidup sekarang susah guys. Iya, apapun harus kita lakuin ya gitu. Gue kan kadang-kadang gitu teman-teman. Jadi kayak ada misalnya nih punya tempat temenku ya, misalnya tuh udah penuh ya. Punya temenku tuh udah penuh penyewaannya ya orangnya gitu. Nanti kadang-kadang minta tolong nggak aku, Yan tolong dong ini di handle gitu. Dan tolong dong ini ditemenin gitu. Aku kadang-kadang nggak gitu. Tapi mungkin berapa lama ini ya udah. Udah nggak begitu aku tanggapin. Berarti nggak salah dong gue semua mobil disewain di Jakarta. Ya nggak semua, tapi karena gini loh. Tapi tetangga gue semua. Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang aku masih bisa naik motor ya, maksudnya masih ada motor ini gitu. Ya udah daripada nganggur di rumah atau apa ya udah gitu. Lumayan. Ini punya tai lalat di leher ya, wah istimewa. Iya. Kenapa ya emang? Mana? Hah? Nggak tahu. Enggak, tadi lu ngomong apa? Lu lahir di mana? Bukan lahir di mana. Bang, daripada nganggur, daripada kendaraan tuh nganggur di rumah dan masih ada motor gitu loh. Ya lumayan lah, gue pakai motor. Lumayan sebenarnya gitu. Cuma gue agak tinggi aja ya. Makanya kalau sering lihat video-video gue lagi di mana itu sebenarnya gue nggak jalan sendiri sebenarnya. Ada ya kadang-kadang begitu, gue nyempetin waktu buat kalau disuruh nemenin naik ya gue naik gitu, kalau suruh masuk ya gue masuk gitu. Enak itu. Bang Koko tempat tinggal Kanik tangganya masih aktif, di tempatku sepi. Iya, karena aku di Jakarta itu untuk mencari orang yang benar-benar gimana ya, tetangga saling membutuhkan gitu-gitu itu udah susah. Novi, halo. Sama ini parkiran yang gede juga udah susah, sempit Jakarta. Makanya aku tadi tuh luas kan, kalian lihat kan. Tapi itu mobilnya semuanya disewa guys. Oke. Mas Joy cuma di Ningrat. Pak Pras, temen gue itu. Ya apa ya? Kadang-kadang kita harus mengesampingkan. Makanya prioritas. Daripada gue mikirnya daripada nganggur di rumah beberapa hari nggak kepake gitu kan, ya udah kalau ada orang butuhin ya udah gue. Temen gue kadang-kadang minjam gitu, kadang-kadang siapa gitu. Ntar kapan aku booking deh ya, orangnya atau mobilnya. Kalau mobilnya orangnya kadang nggak ikut loh. Kalau kalian misalnya rombongan mau ke Kabupaten Semarang atau pokoknya mau wisata ke daerah sini deh, nggak apa-apa. Gitu. Makasih no. Jadi bermanfaat, bukan nggak bermanfaat ya. Nggak usah gengsi lah gitu. Kadang-kadang kita termakan sama pola pikir kita sendiri gitu. Kalau kelihatan orang gimana ya, kalau orang lihat gimana gitu ya. Tapi udah gitu. Gue tuh pernah ya dapat sebenarnya bukan dari gue langsung, dari temen gue. Tahu nggak? Ternyata dia itu masih saudaranya mantan istri gue. Gue begitu nyampe rumahnya tuh gue kaget lah ke orang ini. Tapi ya udah gitu. Mungkin orang rasanya ini orang maruk ya gitu kan. Kadang-kadang orang ngomong, wah ini orang maruk banget sih, semua kerjaan dijalanin. Sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya ya selama gue masih mampu, selama gue masih ada waktu luang, selama gue masih ya udah gue jalanin gitu. Ya kalau ngadepin gengsi nggak akan jalan-jalan asli.
Iya, bener. Jadi kadang-kadang kita tuh merasa gini loh, kok gue begini ya, kok gue diremehin ya, kok gue begini ya, karena kita menganggap diri kita tuh penting, guys. Gitu loh. Misalnya ya, kita diajak nih ke hal kayak gitu, terus kita nggak diajak makan, itu kadang-kadang kita aja tersinggung. Sebenarnya makan nggak makan itu sebenarnya itu ya tanggung jawab kita sendiri gitu loh. Karena nggak ada perjanjian itu gitu. Kita harus sadar, dia makan, kok gue nggak diajak makan lah ya gitu. Misalnya, kadang-kadang itu jadi masalah gitu. Tanpa Gimana? kita Iya. tanpa kita sadari sebenarnya itu bukan tanggung jawab mereka. Ya kita harus sadar diri, oh ya mereka mungkin lagi ngumpul sama keluarganya, mereka ngumpul sama teman-temannya, kenapa kita harus ikut gitu. Tapi gue belum pernah ngalamin sih, gue belum pernah ngalamin, alhamdulillah ya belum pernah ngalamin. Tapi itu banyak keluhan kayak gitu yang membuat dia tuh harga dirinya kayak diinjek-injek gitu. Harga diri lu berapa sih kalau sampai lu ngerasa diinjek-injek tuh gitu. Kadang-kadang gue mikir kayak gitu. Tapi udahlah, namanya manusia kan beda-beda gitu. Gimana bapak-bapak tadi ya? Kok gue nggak nanya ya? Dapat berapa gitu? Ya kali dia nggak ada duit kan, apa gimana gitu? No, jadi orang tua yang udah umur segitu nih, yang penting aktivitas. Yang penting aktivitas, bukan masalah dia dapat apa, ya mungkin ada beberapa yang butuh materi kan untuk mencukupi kebutuhannya dia. Cuman ada sebagian besar kakek-kakek, nenek-nenek yang nggak betah di rumah untuk aktivitas tuh ada. Kayak tempat gue Skip. masih nyangkul, masih apa gitu kan. Nanyanya suka. Soalnya ini Jakarta kan, maksudnya kok ada gitu loh. Umur berapa? Umur 60-an tuh masih banyak nyangkul bang tempat gue. Umur 70 masih banyak Dia nyangkul. sedang ngenang masa lalu. Ya dia mungkin nggak kangen kampung kali ya, bisa jadi kan. Iya. Tapi itu kotor banget, kalian lihat kan, Icel. Kalian lihat kan itu gotnya kotor banget kan. Iya kak, di sini umur 70 tahun masih kerja. Iya. Karena sebenarnya orang-orang lu mungkin kalau nanti ngerasain tua juga lu ngerasain. Di desa umur 70-an masih kerja. Jangan-jangan dia ini lagi ditelantarkan anaknya. Enggak ya, terlalu jauh ya pikiran terlalu gue. jauh. Terlalu jauh. Ya bapak gue yang penting ada aktivitas, bodo amat dirugi dong. Iya bang, benar. Gue kalau aku tipikalnya gitu. Maksudnya tuh kalau ada yang agak sedikit aneh dan nyeleneh di depan mataku, aku tuh langsung spontan gitu loh, kayak ngajak ngobrol gitu, kayak Iya. ini kenapa gitu loh. Padahal belum kenalan, belum apa gitu kan. Lah, Iya. lu ngapain? Kadang gue gitu. Kadang spontan. Misalnya kayak ada anak bocil gitu kan. Anak bocil main-main terus. Tapi mainnya tuh kayak nggak wajar gitu. Misal kayak tabok-tabok punggung gitu kan. Tabok punggung temennya gitu. Terus, ini ngapain? Gue bilang, lagi main bang. Oh main. Kupikir lagi ngapain gitu. Tapi lu belajar untuk menguasai diri, kesadaran. Jadi gini, ketika lu lihat orang mancing, lu tanya udah dapat berapa pak itu. Ya, harus Itu lu sadar. ya. Iya, bukan orang mancing, lu tanya pak lagi mancing. kan ngejengkelin ya. Enggak, tadi gue nanya mancing kan, gue tanya, Pak ini nyari apa? Iya, Gua itu bilang, kan itu kan ke arah situ nih. Soalnya Udah tadi tahu tuh gua ngeliat udah tahu kayak mancing. nggak dapat apa-apa. Lo pikir nyari sendal dek gitu lu kalau gitu. Nyari apa? Nyari sendal gitu. Itu keponya terlalu besar ya. Kalau hal-hal yang nggak wajar gitu loh. Aku kepo kan, observasi juga ya, ilmu kan gitu. Tahu-tahu nyari apa kan kita nggak tahu kan. Tapi spontanitas seseorang itu kan kadang-kadang menggambarkan kesadarannya. Kadang-kadang kita nggak sadar tiba-tiba nyeplos aja kan gitu. Kadang-kadang ngomong gini aja gitu. Ketika kita dalam keadaan yang kesadaran rendah ya, sama gue tuh kadang-kadang gitu. Tapi ketika Melatih empati. Iya benar. Iya. Nah sebenarnya tujuanku tuh tadi menanya kayak dia orang mana, Iya. apa bapak tinggal sekitar sini, malah keluarnya lain gitu. Malah kayak langsung, ini nyari apa? Gue bilang gitu. Bapak nyari apa? dia kayak tertuduh gitu ya. Iya kayak tertuduh gitu kan. Anjir, orang sini gitu kan. Gue ngambil Dipikir nyari apa gitu. udah tahu nanya aneh kan. Ya, Ya, aku langsung nyeplos. gitu. Tapi beda kalau misalnya hal yang wajar yang udah biasa aku lihat, aku nggak nanya. Tapi kan kayak itu pakai apa ya? Kayak sekop gitu tapi kecil banget kan gitu. Iya. Aku perlu ngakak. Iya.
contoh ya, tetangga gue waktu kemarin gue kan jogging ya. Dia mungkin baru lihat itu gue jogging gitu kan. Terus dia nanya, lagi jogging mas gitu. Kan yang Gue tadi nggak nanya lagi mancing ya, beda ya. Iya tahu. Gue kan nggak tahu Lagi itu apa? ngapain. Lagi Ini di apa? got soalnya kan nggak ada ikan dan itu kotor banyak sampah. Tadi kan gue liatin tuh, airnya butek banget lagi tuh. Got Jakarta ya kan. Koko mau naik nggak kok? Coba kita naikin Koko ini ya. Ya Koko pencet naik dong. Mau naik nggak? Koko Udah ATT. tahu pakainya olahraga pakai sepatu. Ditanya lagi Naik ngapain kok. mas itu. Iya sebenarnya tuh ini untuk menjalin komunikasi guys. Itu tuh kayak spontanitas untuk kita tuh beramah tamah gitu loh, beramah tamah Iya. bersosialisasi sebenarnya. Cuman karena kesadaran kita ya makanya itu loh. Kita tuh kadang-kadang salah ngomong, yang bikin orang yang ditanya itu mungkin jadi sedikit. Nah cuman kelebihan gua Halo, ini Kayu. gue bisa ini ya, gue bisa sedikit menjelaskan ya. Kelebihan gua ini itu tuh di Jakarta berlaku, ya kan? Tapi ketika gue di daerah nih, apa namanya teman-teman, itu dikatanya gue kurang sopan. Nah itulah gue tuh kayak nggak ada budaya, ngerti nggak kalian? Kayak gue tuh nggak. Padahal maksud lu kan baik ya. Tapi kalau di Jakarta kan orangnya tuh lebih kayak banyak ceplos-ceplos to the point, lebih ke nggak tanpa nanya-nanya. Kalau di Jawa kan, punten mas, ini lagi ngapain kayak gitu ya. Kayak gue tuh kalau ke daerah waktu itu ke Tulungagung ya, gue pernah cerita ya ke Tulungagung waktu itu yang bener-bener lama lah. Kalau ke Jogja kan liburan, pasti ketemunya orang-orang yang biasa dikenal. Tapi bener-bener yang gue masuk perkampungan tuh waktu itu gue ngerasain di Kediri tuh, di Tulungagung. Nah itu gue tuh keseringan kayak gitu. Jadi kayak gue ke warung, terus tiba-tiba misalnya ada, kan kalau di daerah gitu kan, kalau di warungnya itu banyak yang cemilan-cemilannya itu yang bikinan sendiri, ngerti nggak kalian? Yang bikinan Iya. sendiri, yang di Homemade. yang homemade gitu. Terus kalau bungkusan plastik itu yang dibakar pakai lilin gitu loh, ya kan? Yang diginiin ke lilin Iya. gitu. Nah ya kan. Nah itu terus gue langsung ceplos-ceplos. Ini apaan sih? Gitu loh. Jadi kalau di Jakarta itu tuh wajar gitu. Di Jakarta wajar kan gitu loh. Ini apaan mas? Gitu kan. Ini apaan bu? Gitu kan. Oh ini mas. Tapi kalau di daerah kok gitu banget sih gitu loh. Kayak orang daerah tuh kayaknya, tapi mereka ngelihat tampilan gue mungkin paham ini gue bukan orang sini, mungkin dari dialog gitu kan, dari logat. Jadi mereka akhirnya maklumin. Cuma kata temen gue orang Jawa, mas lain kali kalau kayak gitu nanya punten apa gitu loh. Iya memang tuh aku tuh kadang suka los di bagian-bagian kayak gitu loh. Kayak gue sekarang lagi di daerah nih, gue harus sadar gitu loh. Gue harus menjaga etika dan cara omongan gue, cara gue jalan gitu loh. Bahkan jalan kan mindik-mindik gitu kan kalau di Jawa kan. Gue kadang jalan cuek aja gitu loh, nggak ada permisi gitu kan. Jalan mindik-mindik, misi mas gitu, punten mas apa kek gitu. Nah gue tuh saya, ya gue cabut dulu ya kayak gitu loh. Jadi kayak nggak ada basa-basi gitu loh. Mohon maaf ya, gue kayaknya cabut dulu deh gini-gini. Ya harus kayak gitu. Tapi memang nggak apa-apa ya, namanya juga beda budaya, kita harus menghargai gitu loh ya kan. Bukan berarti kita ego yang ya udah kalau itu kan gue. Kalau kan ada juga orang, gue nggak suka juga sih ketika ada orang ngomong itu kan gue. Kalau nggak suka ya udah nggak usah berteman gitu. Pergi aja lo dari hidup gue gitu. Itu menurut gue kejam juga gitu loh. Gue nggak sampai di titik itu. Gue cuma los gitu loh. Gue kadang suka ternyata gue lagi di Medan. Ternyata gue lagi di Jawa. Oh iya gitu loh. Gue harus kayak iya, culture shock, itulah culture shock gitu. Karena even bapak emak gue aja kan barbar ya teman-teman ya. Maksudnya itu juga mungkin karena kebudayaannya juga bertolak belakang, jadi nggak kebawa ke gua beberapa ininya, naluri observasi tuh maklum. Iya, karena gue keingin tahuannya juga tinggi, jadi gue suka nanya tapi langsung to the point, nggak permisi. Punten ya bu ya, ini apa ya gitu kan, kayak gitu. Jadi ini apaan ya, langsung kayak gitu. Iya. Jadi orang nerima jelek gitu kan. Dasar lo katanya. Kadang-kadang ketika kita habis itu kan kadang-kadang mikir, gue salah nggak ya gitu kan. Iya. Akhirnya kan gue gitu. Temen gue ngingetin, makin bersalah gue. Gitu. Lo nggak lain kali nggak boleh kayak gitu. Padahal udah di rumah makanannya udah dimakan kan. Ya nggak enak gue jadinya. Nggak apa-apa, mereka udah ngerti lu bukan orang sini. Tapi lain kali coba menyesuaikan diri gitu loh. Oh iya gitu kan. Iya. Tapi kadang ada orang kan di Jakarta ini ya udah nggak suka, kalau nggak suka sama gue pergi aja. Ya gini kan gue gila-gila pengen dihargain gitu loh, gila-gila pengen. Sebenarnya dimanapun kita berada itu wajib ya. Dimanapun kaki kita berpijak itu wajib langit dijunjung, itu ya iya. Itu sebenarnya. Aku global.
Itu si Putra tahu. Si Putra itu teman kita yang waktu ngontrak bareng Mana? itu, tahu Mana nggak Putra? kalian? Mana Putra? Enggak ada dia. Maksudnya kan kita udah sempat spill nama teman kita yang ngontrak bareng dulu kan. Nah si Putra itu tahu aku tuh global, dia kan negeri. Dia tuh suka nyari cewek ke sekolah aku dulu. Tapi lu bayangin dia pakai mobil bapaknya, mobil Kijang. Dan gue waktu itu belum boleh pakai apapun, pakai motor belum boleh, belum mobil belum boleh. Itu udah SMA loh, padahal udah SMA loh. Karena gue bener-bener kalau sekolah itu ya sekolah, jadi bener-bener akademis gue harus kuatin. Jadi bapak emak gue nggak pernah ngasih apa-apa gitu loh. Nanti Bang Nik jalan-jalan kampung pasti betah, makan gratis tiap hari di sawah. Makan di sawah itu enak loh, aku juga pernah ngerasain. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, iya. Suara masuk nggak sih? Masuk tapi kadang masuk kadang enggak gitu. Nah ya udah, saya enggak. Coba lah ngomong, Wik. Halo. Cek. Kok dabling? Iya belum masuk soalnya. Lu ngomong dulu deh, karena tempat gue masih aja. Iya pakai daun ubi tumbuk sama ikan asin. Dabling loh. Teman-teman dabling nggak? Cek. Di gue dabling nih. Tempat kalian gimana? Karena tempat gue nggak dabling. Zuhur Bang. Iya. Ragi kok. Iya, Jawa Tengah Kabupaten Semarang. Dabling kan. Jadi nggak enak ceritanya. Nah udah aman. Ya gitu, aku makan di sawah itu aku ngerasain waktu aku main ke Bandung. Tapi bukan Bandung kota ya. Kayak masuk ke persawahannya gitu loh, kampung temanku. Sama waktu itu aku ke Palembang dan Padang. Aku pernah ke sawah-sawah, makan, nangkep belut, ya kan, digigit lintah, digigit pacet. Lebih enak makan di sawah di lesehan daripada di restoran. Iya loh, apa aja jadi enak. Apalagi makan di sawah, baru selesai mandi sungai. Wah aku aku punya pengalaman loh mandi di sungai, buang air di sungai. Lu harus duduk, pantat lu tercebur ke sungai, terus lu ke atas gitu kan, terus pantat jadi dingin. Terus gue yang kayak abis dari sungai itu gue kayak gimana mau periksa pantat ya, siapa tahu ada lintah ya kan, kayak gitu mikirnya. Gue ngerasain sensasi itu karena rumah temen gue itu deket sama sungai. Jadi dia kamar mandi itu cuma buat mandi. Tapi kalau mau buat apa namanya? Penting gak sih gue cerita kayak gini? Bunda Cili. Buat apa? Aku dulu begitu digosok pakai daun sambil nyelam, ya kan? Iya, jadi aku sebelum ke tempat temenku oversharing. Udah nggak jadi cerita. Keren banget itu temennya. Waktu itu temenku pulang kampung. Terus aku bilang, aku dengan sok pedenya bilang, aku ikut dong kan kampung lo deket. Aku bilang kan di Bandung. Tapi bukan Bandung kota lo nih, katanya. Dari Bandungnya masih jauh loh, katanya ke dalam-dalam. Ya udah nggak apa-apa, aku suka deh. Aku kan suka gunung, tapi bukan pegunungan loh, katanya gitu. Ya nggak apa-apa, pokoknya hijau-hijau deh. Aku tetap maksa ya kan. Pokoknya aku suka hijau-hijau. Ya udah aku ke sana gitu. Terus pas di rumahnya, kok nggak ada kamar mandi gitu kan. Terus papan semua ya kan, dingin gitu, dingin banget. Terus nanti kalau mau berak gimana? Aku bilang gitu. Kalau mau berak ya ada di sungai. Terus kalau malam-malam kalau hujan, ya lu berarti beraknya sambil pakai payung katanya, sambil jongkok gitu pakai payung. Lu tuh memang kadang-kadang nggak penting ya.
Dia lagi makan. Kata lu mau ngobrol, udah gue ngobrol aja dulu. Iya tapi nggak sharing kayak gitu juga, Cuk. Lu bayangin gak sih lagi hujan tengah malam lu kebelet berak terus pakai payung terus lu begini terus lu duduk gitu di sungai. Dan gue pernah ngalamin itu, ya Allah. Temen gue nunggu di pinggir sungai sambil bawa senter nyenterin gue. Udah belum Nick? Belum. Gue bilang belum. Gimana ya? Gue geli deh ngebayanginnya. Dulu aku pernah didorong temen di sungai pas di tenda buat kemah sampai tenggelam. Sungai yang dalam berarti ya. Tapi suara lu kok di kiri gue dong ya? Nggak balance ke kanan? Iya, sama. Di kanan, kalau lu suaranya ada di kanan, kiri gue mati. Tadi dulu. Iya, gue lagi makan. Dan kita di bawah di sini pada ngebayangin. Tapi kenangan yang nggak akan terlupakan di Bang Dik. Iya. Tapi temen gue bilang gue loh kayak, sini keren loh katanya. Dia baru pertama kali tapi dia bisa menyesuaikan diri. Dalam hati gue, terpaksa kali ya gitu. Kan gue kebelet. Itu pengalaman luar biasa. Itu temenin seperti itu dijadiin sahabat. Kalau lagi pusing seperti itu ditemenin. Iya loh. Dia bawa senter, dia nyenterin gue gitu. Efeknya aku bisa lolos ujian akhir renang suruh loncat takut. Iya. Absen Nick, makasih Rino. Coba lu ngomong. Belum masuk ini. Oh belum. Ya udahlah ya kan udah mau rungkat juga, udahlah. Iya. Pernah ngalamin pas lagi berkunjung ke rumah saudara belum ada listrik malah pakai senter. Ah itu udah biasa. Pakai lilin, pakai senter, pakai yang zaman dulu juga pernah yang pakai minyak tanah itu loh. Seru ya zaman dulu ya. Banyak interaksinya gitu, banyak permainan tuh nggak di handphone, jadi kita tuh main petak umpet, main layangan, seru gitu loh. Kembali ke masa itu main gundu, kelereng gitu, terus main gambar, main karet, sampai ada temanku cewek bawa daun gitu kan, tapi di bawah daun tuh ada gambar, ada cemilan, terus kita yang cabut dari atas. Kita bayar itu pakai karet gelang 5 atau pakai gambar 5, cabut di atas tak dapat apa gitu loh. Padahal itu nggak berharga banget ya, tapi kayak seneng gitu tebak-tebak yang mana ya gitu. Kayak daun itu dicabut set, dapet nggak dapet, terus kosong. Ternyata temen gue ngumpetin, ternyata ke daunnya tuh diumpetin, ternyata ada triknya teman-teman, daunnya diumpetin ke genggamannya dia ini, jadi nggak pernah dapet kita dibohongin yang pada beli itu. Main galasin, main cabut upi, main patok lele, sekarang nggak ada ya. Ternyata kita dibohongin, nggak ada lagi dong permainan itu. Zaman RCTI, oke, mak-mak di sawah. Nah, itu yang gue pertanyakan, itu dia ternyata dia nggak pakai drone. Di zaman itu belum ada drone. Kok bisa dia ngambil kayak gitu? Ternyata tuh ininya gede banget, apa namanya, kayak semacam tripod atau apa gitu di zaman itu, seakan-akan pakai drone. Padahal di zaman itu tuh belum ada drone teman-teman, tapi bisa dia ngambil setinggi itu, benangayut di kali. Oh pakai helikopter, ya pakai helikopter. Sekarang mainnya handphone. Kita Indonesia banget ya di zaman itu ya, sawah ya kan. Sekarang ya gitu deh. Jadi pengen ke masa kecil dulu, seru kan. Yuk anak-anak sekarang kita ajarin untuk melestarikan. Nggak bisa, ntar anak kita kuper lagi, cupu lagi ntar. Sesuai zaman aja itu udah, zamannya udah lewat. Udahlah Mas Herdi, nggak usah dipikirin, langsung ngobrol biasa aja lah. Ngemil. Kok nengok ngemilnya. Itu selama lu nggak ketemu gue, lu pernah kepikiran gue nggak sih? Lu nanya itu lagi, kemarin udah gue jawab, masih nanya. Oh udah ya. Siapa tahu ada jawaban yang lain gitu kan. Sempet sih gue nggak bisa makan gitu sebulan gitu kan, kayak nafsu makan berkurang, tiba-tiba gue kepikiran lo terus gitu kan. Kan ada jawaban lain gitu loh, walaupun itu fake ya. Ada aja kan Nick. Iya. Atau nggak teman-teman ini nih, kita nanya sama teman-teman ini, kalau kita lagi nggak live kalian suka kangen nggak sih sama kita?
Terus sempat kepikiran nggak? Ya guys ya, nggak usah dijawab. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Tuh sebenarnya yang julid itu dia loh, Bunda Viva. Cuma lebih smooth aja pembawaannya karena kebantu suara yang soft spoken. Bukan julid tapi ini ya, maksudnya. Ntar dulu rokok belum aja. Paling di DM aja katanya. Bukan kangen tapi terasa sepi. Kangen tapi kan ada YouTube. Hilangkan kangen di sana nonton ulang. Iya itu bener juga sih. Aku juga gitu kadang. Padahal aku live sendiri ya. Aku nonton diri sendiri. Kadang ada yang dialog. Tapi ini bener ya. Ini demi Allah ya kayak. Ya gue agak malu ya. Gue nonton ulang diri gue sendiri kan. Ini gue ngomong apa sih gitu. Ya iya. Ini gue lagi kenapa, mata gue ngedip gitu kan. Ini gue kenapa, memang sih mata kedap-kedip ya. Tapi ada momen yang gue kedap-kedip gini loh, set gitu. Ya makanya itu kan bikin dari refleksi ya. Ketika kita nonton diri kita sendiri sebenarnya refleksi. Oh ya gue harus begini, gue harus begini. Iya. Lu juga ada tuh aneh-anehnya juga kayak ini Bang Herdi ini lagi nggak nyambung, ini lagi capek, ini lagi kelihatan gitu. Ini mukanya beda nih dari episode ini ke episode ini, kayak muka lu kelihatan capek di episode ini gitu kan. Ini lagi kelihatan gitu loh. Teman-teman di bawah nih ya, banyak yang sadar kok. Mas kamu lagi capek. Banyak yang tahu kok. Iya. Banyak yang tahu. Banyak mas kayaknya kamu lagi capek deh ini deh. Itu banyak yang tahu. Kemarin yang upload lucu ada narasumber orang Medan, orang Sunda, itu lucu loh. Dan kenapa hari itu kita dapat tamu random semua? Aku juga nggak tahu kenapa hari itu ya. Hari itu cuman Kak Nadia yang gendut doang yang bener itu, sama Kak Tira tuh yang namanya Teamo. Selebihnya Bang Netro, terus Kak Eva, terus sama yang orang Sunda yang pakai soundcard itu. Dia entah ngomong apa ya kan bahasa Sunda sendirian. Aku turun dulu deh katanya. Itu lucu banget sumpah. Terus sama Bang Netro gitu kan, sibuk sana sibuk sini. Bang udah tahu nggak ngebahas apa? Ini ngebahas apa ya? Terus kita ketawa. Terus ya udah ngebahas sesuatu. Aku pengen punya pacar terselubung loh katanya. Apa pacar terselubung? Sampai ngakak loh nontonnya. Pacar terselubung? Ya saya lagi pengen aja. Ya apa pacar terselubung? Ya udah gue turunin kata Harry ini. Ini ntar lagi sinik tuh, sinik jahat tuh, sinik jahil. Ntar lagi turunin gitu. Kesannya gue yang jahat padahal juga dia nggak nyambung gitu loh. Nggak apa-apa dong diturunin gitu. Part aku yang bahas kena tipu ada di upload nggak? Mungkin belum nyampe ya, karena berurutan nguploadnya. Jadi ya berurutan. Itu sabar ya. Oh itu pasti diupload karena itu Pasti diupload semua. bagian edukasi juga sih. Nggak ada yang nggak diupload. Bahkan yang nggak jelas saja aku upload kan. Yang lucu-lucu itu kan nggak jelas loh. Nggak ada inspirasinya, nggak ada. Masih banyak episode kayaknya banyak banget. Yang diupload masih episode 41. Sedangkan kita live-nya udah 60. Kalian bayangin. Udah 60 video. Mungkin lebih. Tapi yang diupload baru episode 41. Ini kita ngomongnya episode aja ya. Karena episodenya kan kadang episode 41 tuh bisa 5 video gitu loh. Nah repotnya di situ teman-teman, kayak motong gitu. Jadi aku kadang begadang tuh gara-gara aku mesti motong-motong bagian-bagian itu biar mereka tuh juga enak ngelihatnya si tamu itu gitu loh. Karena kalau yang pernah naik lah gitu. Itu kayak jadi iya, jadi refleksi loh. Kayak kedua kenang-kenangan gitu kan. iya. Itu Kayak kan- Sri Kandi kan waktu pertama naik kayaknya mukanya sepet banget gitu. Sri Kandi Devisa kayaknya pertama naik sepet banget, banyak masalah banget gitu, berat banget gitu. Tapi beberapa video berikutnya malah dia tuh kayak lebih enteng, lebih ringan gitu loh. Kayak kalian tuh pasti ada perbandingan, kok gue dulu stres banget ya gitu. Kayak malu sendiri, siapa tuh yang ngomong? Ada aku lupa. Terus termasuk si baby itu loh yang kemarin masuk It's Your Baby kan. Itu kan awal-awalnya nangis teman-teman, kusut, nangis. Terus dia lihat lagi videonya, kok gue geli ya katanya. Tapi dia bukan berarti malu, tapi jadi kayak penyemangat diri gitu loh. Gue dulu pernah stres segininya gitu kan. Terus sekarang happy kayak gini, gue tolol banget ya kayak gitu loh. Jadi berarti ada perubahan di hidup kalian gitu. Yang geli itu yang Ratu Nagin, ya itu juga lucu tuh, perempuan satu. Itu udah diupload tuh dia tuh.
yang soleha solehot yang dia bilang, tiba-tiba dia berhijab, terus tiba-tiba dia pakai tank top, itu lucu juga tuh. Itu udah diupload. Kak Suci juga udah kayaknya ya. Kak Suci juga udah kan. Tapi Kak Suci kan udah lama waktu itu. Baru sekali juga kayaknya naik. Suci itu naik ke sini 2 kali. Oh 2 ya? 2. Kalau nggak salah ya 2. Nah kalau seingat aku sekali ya sekali. Sekali ya. Sekali. Tapi udah diupload kan? Biarkan channel Bang Nick jadi jejak kita sebagai kenangan untuk masa tua nanti ketika udah menikah bisa juga. Mana ya itu Ratu Nagen seru kalau dia naik lagi. Dia katanya tuh kalau mau naik teman-teman dia nyimak dulu dari luar. Kalau topiknya kaku katanya dia nggak mencet. Kalau topiknya dia nggak kaku nggak masuk, dia lihat dari luar dulu nih topiknya kebanyakan, termasuk Bunda Dewi itu loh, Bu Dewi itu dia katanya lihat dulu dari luar. Apa namanya, Banggi, halo Banggi juga udah diupload 2 kali naik. Lihat dulu dari luar, katanya kalau topiknya gue barbar, gue mau. Tapi kalau topiknya serius, lah kan topik kita serius terus. Aku bilang kan kita belajar, nggak mau dia maunya topiknya yang sepele-sepele aja katanya. Tapi aku belum lihat ada di YouTube. Oh berarti belum ke upload berarti episodenya. Berarti panjang banget itu perjalanan uploadan. Sambilan makan hayo. Iya Banggi, selamat makan. Kemarin akunnya sempat ke ban ya Banggi ya. Pas video kedua aku tag nggak bisa gitu. Cafe ini udah pernah naik. Udah, ini udah. Maafin udah. Cafe ini udah pernah naik, Kak Lucu itu dia udah naik, udah diupload kalau episode dia tuh. Baru nyangkut, sekarang masih. Oh sekarang masih ke band, nggak bisa naik ya berarti ya? Nggak bisa inbox. Ke band karena apa Bang Gi? Kok bisa? Oh bisa, nggak ke bandnya karena apa? Aku belum beli masker. Kenapa harus pakai masker, pakai cadar? TikTok lagi sensitif. Kok bisa? Dari dulu ada sensitif itu. Iya. Yang paling sering ke band itu punya Maven itu loh, punya Feni itu. Sering banget. Gak tahu DM nggak bisa. Pasti di DM-nya ada yang sensitif Banggi. Makanya DM-nya di blok gitu. Iya. Ke band itu banyak faktor ya, apalagi nggak bisa DM itu kemungkinan nggak bisa DM buat DM selamanya. Berarti pernah ngirim hal-hal yang agak sensitif, bukan berarti bagian tubuh ya, mungkin bisa juga kata-kata gitu loh typingannya. Kalau ngirim bagian tubuh itu udah dipastikan ke band itu inboxnya. Misal bagian-bagian tubuh sensitif kita kirimin ke orang fotonya. Kalau nggak typingan kita tuh kasar apa gimana, itu DM-nya bisa ke ban juga tuh gara-gara itu. Yvonne, welcome. Sedang ditangguhkan. Ya, berarti berapa lama tuh? Black Rose, Mbak Ni, naik dong. Mungkin yang belum bisa on cam, yang mau ini nambah followers, aku juga bisa sih kayak gitu-gitu. Gimana caranya? Gratis? Paling 100, enggak dong, itu kan dari portal berbayar gitu.
Jadi tapi kalau gue sih ke temen gue sendiri dijamin pasti bisa dipercaya lah gitu. Murah kok, 100 followers itu cuman 20.000. Tapi masuknya tuh kalau berkurang enggak, tapi berlebih ya. Bisa masuk jadi 120, bisa masuk jadi 130 followers. Bagi yang belum bisa on cam ya, kalau cuma ngandelin. Tapi jangan kebiasaan beli ya, nanti akunnya juga rusak. Jadi belinya sekali itu aja kalau bisa ya. Emang sangat berpengaruh ya dengan beli followers tuh bisa rusak. Ngaruh. Itu ngaruh ke band juga. Gitu. Ke band juga. Sama penonton, sama view kita, itu rusak juga. Kan itu sama aja halnya kita tuh kayak bermain curang, ngerti nggak lo? Kan sama aja kayak live gini kita ngomong jorok kan itu bermain curang gitu. Mas tukeran akun mas 24 followers nih. Nggak mau. Buat apa ya temen nggak yang sama yang dikenal gitu, kadang-kadang aneh. Karena gitu. sebagian robot kayak akun bodong ya. Aku nggak bayar kan nih naikin follower, masuk ke aja akun-akun yang katanya mengembangkan akun. Wah tapi kan repot. Kayak yang mesti follow nanti di follow balik gitu kan. Nanti kita unfollow lagi, nanti follow gitu kan. Ada tuh live begitu gue lihat. Kebanyakan robot kalau gitu, iya nggak ada manusianya, akun mati. Jadi kan cuma buat live doang kan biar bisa on cam. Mereka mengandalkan begitu di awal. Aku pingin di DM, jangan lupa makan, jaga kesehatan. Iya. Kalau beli kayaknya nggak kenal. Iya kan itu akun mati, akun robot. Jadi nggak aktif itu akunnya. Nanti ribet, yang penting bisa on cam. Iya, kalau mau on cam doang mah beli aja sekali gitu. Tapi udah biarin. Jangan beli lagi, takutnya akun rusak, ke-detect. Gak mungkin kan sehari itu hal kayak gitu tuh si TikTok nggak ngebaca gitu loh. Ini akun ini nih gitu loh, menyalahgunakan gitu. Besok KDM om, udah jangan sedih-sedih. Oke lah. Oke, thank you ya. Alami aja lebih baik jadi akunnya sehat. Kalau ngobrol nggak ngena. Iya. Oke, Ya, seperti kita udah siang, mau makan, mau sholat, mau beraktivitas. Tapi aku kayaknya beraktivitas jam 4 deh, jam 4 baru keluar. gue gak kemana-mana sih, paling kayak Siapa yang mau live? Siapa yang mau live? Aku mau parkun, numpang tidur. Iya, makasih Garing, sama-sama ya. Makasih ya teman-teman ya dengan sudah support. Tapi sampai jam 4 doang aku bebas. Paling jam 3-an aku udah mau siap-siap gitu. Siapa yang mau live? Kalian ngerasa nggak sih guys, akhir-akhir ini tuh kayak gerah banget gitu? Iya, Jakarta juga. Pada kemarin hujan loh, tapi gerah. Bang Er nggak live, aku nggak pernah buka room nggak? Aku udah hampir setahun ya, dari bulan Agustus tahun kemarin tuh aku nggak pernah buka room sama sekali. Ntar udah next kalau udah siap gitu. Ngobrol-ngobrol santai di room siapa boleh. Ada sih admin yang live biasa, kalau mau ngobrol di roomnya dia boleh. Bang Her masih belum stabil. Bang Er ya. Jadi udah sih sebenarnya sih aku udah, maksudnya udah biasa aja Ci. Cuman apa ya? Ya bener, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Tapi sebenarnya tuh aku berkeringat, tapi tuh kayak adem gitu loh. Bukan yang berkeringat panas itu enggak. Adem tapi berkeringat gitu. Tapi keringatnya ya kecil-kecil sih. Dipegang ini baru kerasa. Padahal kan di situ kata lu dingin kan, kaki gunung. Iya. Gitu. Ya Tapi karena panas. bukan panas, enggak panas. Cuman kayak badan gua aja gitu. Oh, Kayak tadi gue olahraga ya, itu keringatnya bener-bener banyak gitu. Kayaknya efek-efek itu ya guys ya, maksudnya badan tuh masih panas gitu jam-jam segini. Waalaikumsalam. Adeo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih udah mampir, udah tap-tap, udah di-share. Sehat selalu, ya kan. Rezekinya lancar, pokoknya berkah deh usia kalian dan rezeki kalian dan kerjaan kalian.
Kasih ya semua ya. Makasih ya teman-teman ya, maaf Iya. kalau banyak salah Maaf kata. kalau udah salah kata. Ya. Kita perbuatan yang apa ya? Amin. Amin. Kita di hati kalian gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.